Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammad Nur dengan NIM 22073041 dan teman saya Diswanto dengan NIM 22073047. Dan saya Muhammad Ika Pratima dengan NIM 22073058. Dan saya Muhammad Muhammad Pratima dengan NIM 22073062. dan di sini kami akan membahas tentang bearing. Adapun yang kami bahas yaitu yang pertama klarifikasi bantalan atau bearing, yang kedua jenis bantalan, yang ketiga keuntungan dan kerugian dari bantalan, yang keempat umur bantalan, yang kelima pelumas, yang keenam parameter yang mempengaruhi tipe pelumas. Terus yang terakhir kami akan membahas tentang struktur bantalan. Saya ingin tanya, apa sih itu bearing? Bearing atau bantalan bisa kita definisikan seperti elemen mesin yang digunakan untuk menumpuk poros yang berbeban sehingga putaran atau gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung dengan halus atau aman, atau dapat juga diartikan seperti memisahkan antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam. Itu dimaksud dengan bearing. Ri, izin bertanya Ri, apa saja kualifikasi tentang bearing atau bantalan? Kalau klarifikasi dari bearing atau bantalan, kita dapat membaginya dari beberapa macam. Itu yang pertama, atas dasar gerakan bantalan tiada poros, itu di atas bantalan luncur. Bantalan luncur itu yaitu bantalan ini terjadi gesekan luncur pada poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan. Terus yang keduanya bantalan gelinding, atau bantalan ini bisa diklarifikasikan sebagai bantalan yang terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam. Dan yang kedua, atas dasar arah beban tiada poros. Pembagiannya itu bantalan radial atau gaya reaksi atau arah beban jauh banyaknya menggerakkan tegak lurus pada garis sumbu poros, dan bantalan aksial, dan terakhir bantalan gelinding khusus. Apakah penjelasan saya ada yang mudah dipahami, Mas Santo? Oh ya, apakah izin bertanya Ri, apakah perbedaan yang sudah menonjol antara bantalan luncur dengan bantalan grinding? Perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaannya yang pertama, kalau bantalan luncur lebih mudah dipasang, putarannya lebih tinggi dan mudah dibuat. Sedangkan bantalan gelinding gerakannya jauh lebih cepat dan kecil dari putaran. Dan gesekannya lebih kecil dari bantalan luncur tadi. Dan pelumasnya terus menerus dan lebih sedikit dari putaran luncur. Jadi putaran gelinding memerlukan pelumas yang sedikit, gerak awal lebih kecil dari putaran luncur. Mungkin itu perbedaannya. Tiga. Kawan-kawan, saya ingin bertanya, kan di sini ada macam-macam jenis bearing di sini kan. Nah, apa saja sih jenis-jenis bearing yang ada sering dipakai di bengkel? Di sini saya menjelaskan jenis ada dua jenis tipe bearing atau bantalan yang sering digunakan di bengkel. Yang pertama ada tipe luncur, di mana di sini berbentuk seperti bambu, dan ada juga tipe grinding. Tetapi karena posisinya tertutup, di sini menggunakan seperti kacang-kacang di dalamnya, tapi keadaannya tertutup. Saya juga bertanya karena kurang materi dari Mas Yoga, manakah bagus antara bantalan luncur dengan bantalan grinding? Kalau di sini saya menjelaskan perbedaannya, dia dari model bearingnya. Kalau yang bantalan luncur dia modelnya lonjong seperti bambu. Jika yang bantalan luncur, jika bantalan yang gelinding itu menggunakan kacang-kacang yang bulat. Fungsinya ini pun ada dua. Yang seperti ini biasanya dia digunakan seperti di as roda mobil atau bagian-bagian yang besar lah gitu dia, karena dia menggunakan bantalan terpisah. Bantalan terpisah ini dia dipasangkan seperti ini, dia menjadi lebih kokoh. Jadi bantalan gelinding luncur inilah yang dianggap bisa lebih kokoh. Cuman kalau yang bantalan gelinding dia termasuk kuat juga, cuman dia biasanya digunakan pada bagian dalam mesin
bagian roda pada sepeda motor seperti itu. Cuman kalau dari segi kekuatannya lebih kuat yang luncur. Terus kalau yang paling banyak digunakan pada mobil ini yang mana, Mas? Kalau pada mobil biasanya banyak digunakan yang tipe gliding ya. Nah, kalau di gliding tuh banyak pada mesin seperti transmisi, seperti kelahar komstir atau kemudi. Nah, kalau yang seperti bantalan luncur ini biasanya di bagian roda atau kaki-kaki. Nah, kemudian pada di bagian gardan itu menggunakan kelahar luncur ini karena dia lebih kuat, karena gardan itu kan membutuhkan Bisa menahan beban menahan beban yang kuat gitu. Jadi lebih banyak menggunakan kelahar yang Kawan-kawan, apa sih keuntungan kerugian jika menggunakan bantalan luncur seperti ini? Keuntungan antara menggunakan dua bantalan ini yaitu salah satu sifatnya yang penting, dan bantalan guling adalah gesekan yang kecil atau pada bantalan luncur, porosnya luncur pada filter minyak dalam sebuah tabung. Ada juga tabung pada bantalan guling, jika poros memutar maka cincin dan menglinding pada perbedaan guling atau cincin keluar. Keuntungannya itu gesekannya yang kecil, tahan awan kecil, pemakaian energi rendah, juga ada dalam proses perbaikan yang lebih mudah. Sedangkan keuntungan dari bantalan guling juga terbagi atas ada 3, yaitu kurangnya cocok terhadap kendaraan yang sering digunakan. Terkadang ada juga yang menggunakan ini bantalan guling, tetapi ada juga yang menggunakan bantalan luncuran. Tapi sering yang digunakan yaitu bantalan guling. Sering di kendaraan mobil, kendaraan seperti sepeda motor, terdapat di dalam kekurangan dari bearing grinding itu harus membutuhkan ekstra banyak pelumas supaya ketika putarannya dengan maksimal. Terus ada juga kurang cocok untuk menerima beban yang lebih besar. Ukuran yang radial lebih besar juga terdapat pada bearing grinding. Dan berbagai sirkuit jarang digunakan pada bearing grinding ini. Mungkin cuma itu tentang kekurangan atau kelebihan antara bearing luncur dan bearing grinding. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya dari keuntungan dan kerugian dari bantalan tadi. Umurnya 10. 3. Merujuk dari keuntungan dan kerugian dari bantalan tadi yang Mas Anto jelaskan, dan saya ingin bertanya ke Mas Yoga, berapa sih umur yang bisa ditahan oleh bantalan ini? Berapa lama sih tahannya? Melihat dari keuntungan dan kerugiannya tadi. Kalau dari keuntungan dan kerugian ini, apa tadi pertanyaannya? Umur yang dipatokkan. Umurnya terpatok tuh tergantung pada sistem pelumasan ya. Kalau semakin baik pelumasannya, semakin panjang juga umurnya. Dan juga pada faktor beban. Nah, bebannya ringan dan umurnya akan semakin lama. Nah, dan juga kalau soal usia itu kebanyakan tuh lebih tahan pada kelahar baku, karena dia konstruksinya lebih keras daripada kelahar luncur atau kelahar gliding. Kelahar luncur ini lebih kuat karena dia menggunakan kualitas yang lebih bagus lah bajanya ya kan. Dan kalau yang gliding ini, jika dia kekurangan pada penuasan, dia sangat cepat aus dia pada bantalannya. Jadi bantalan ini kayak terkikis terlalu cepat. Sedangkan yang bambu ini dia memiliki konstruksi yang miring, jadi gesekannya lebih minim dibandingkan kelahar yang luncur, yang gliding lebih minim dia. Jadi kalau dipatokan untuk servis mobil atau gitu ya Mas, berapa sekali untuk mengganti bearing? Atau ditunggu rusak, atau tunggu berapa kilometer, berapa bulan atau tahun patokan mudah gitu bisa?
Kalau soal patokan itu tergantung pemakaian ya. Kita sebagai misalnya mekanik, kita bertanya apakah mobil ini sering dipakai atau tidak. Biasanya kalau mobil yang jarang dipakai, dia pelumasannya dia kering atau nanti bisa berkarat. Nah, berkarat itu mengakibatkan gesekan. Jadi mobil itu berhenti sekitar berapa bulan dia pakai, ujung-ujungnya dia oblak atau rusak, itu wajib diganti. Tapi kita setiap memeriksa mobil itu lebih baik kita periksa dulu lah gitu. Kalau kita kadang kan ada juga yang rutin menggunakan pelumas, jadi awet, terjaga dia ya kan. Tergantung pada sistem pelumasan sama perawatannya. Mas Yoga, kalau pelumasan yang bagus itu bagus untuk pakai oli atau yang pakai gemuk, Mas? Satu lagi tentang pelumasan ya. Kalau soal pelumasan itu dibagi dua karakter ya. Kalau yang sistem gliding ini rata-rata kan digunakan pada dalam mesin ya. Kalau dalam mesin itu rata-rata menggunakan oli. Oli dan mesin itu sendiri ya kan. Sedangkan yang bantalan ini biasanya pada asroda mobil itu lebih baik menggunakan pada gemuk. Itu pun banyak tipenya. Ada yang tipe khusus untuk di dalam seperti gardan, ada yang khusus di luar gitu. Karena dia memiliki kentalan tersendiri gitu kan. Jadi kalau soal bagusnya, kalau yang gliding ini bagus menggunakan oli, dan yang luncur ini bagus menggunakan gemuk. 3. Di sini juga saya ingin mengetahui apa saja parameter yang mempengaruhi tentang sistem pelumasan. Boleh Febrian jelaskan? Untuk yang mempengaruhi parameter pelumasan, yang pertama itu ada viskositas. Dalam viskositas, jika viskositas fluida tinggi, maka kecepatan putaran dari putaran bantalan tersebut akan meningkat, akan poros lebih rendah daripada badan beban itu sendiri. Yang kedua, ada kecepatan putaran. Nah, kecepatan putaran makin tinggi, maka viskositasnya yang diperlukan untuk meningkatkan poros pada beban itu maka kedua ada kecepatan putaran. Makin tinggi putarannya, maka makin rendah viskositas yang diperlukan untuk meningkatkan poros pada beban. Ketiga, ada beban unit luas penampang yang diproyeksikan. Maka kecepatan putaran dan viskositas yang dibutuhkan untuk meningkatkan poros yang rendah, meskipun harga yang dijual lebih sedikit, terdapat batas yang dimana gaya geser bantalan tidak tinggi. Berarti begitu gesek bantalan akan bertambah. 3. Teman-teman, saya juga bertanya di sini. Bearing gliding ini terdapat berapa jenis dan berapa merek juga, harga pun berbeda. Dari sistem glidingnya manakah yang bagus? Dari sistem bearing ini terdapat pada merek atau harga yang lebih tinggi. Ada juga mereknya SKF, Yoko, ada beberapa lagi yang banyak. Dari teman-teman, manakah menurut teman-teman dari sistem pelumasnya atau harga atau merek dari bantalan tersebut? Pendapat teman-teman. Kalau menurut aku sih Mas, lebih merek, misalnya merek Yoko, karena kualitasnya sudah terjamin dalam beberapa tahun dengan harga yang lebih tinggi sedikit dan kualitasnya terjamin dalam beberapa tahun lagi. Merek mempengaruhi kualitas. Dari Mas juga, Kalau soal merek juga kurang juga menentukan ya. Kalau biasanya biaya juga termasuk menentukan. Misalkan Yoko harganya bisa dibilang 50.000 satu biji, sedangkan kayu itu bisa sampai 80.000. Jadi menurut saya berarti kualitas dari kayu itu di atas atau lebih unggul daripada Yoko. Jadi mungkin lebih rekomendasi yang KYB sih, mungkin harga lebih tinggi. Cuman kalau untuk pemakaian kita untuk orang-orang biasa ini lebih bagus yang ramah di kantong lah saya, jadi tidak terlalu memaksakan kantong.
pun kualitas masih kami recommended lah. Sedangkan menurut Febrian dari mana? Itu semua tergantung pilihan masing-masing karena merek kita itu beragam. Tentu juga ada sesuatu yang mengenai kekuatan dari salah yang tadi yang dikatakan saya itu sistem pelunasan. Karena sistem pelunasan yang digunakan juga berbeda. Ada yang menggunakan PDI dan ada yang menggunakan Nah, sekian. Berarti tergantung sekarang pada harga dan merek. Tapi yang sering digunakan pada kendaraan mobil mewah tersebut tergantung pada merek atau harga sekarang. kalau mobil mewah itu biasanya ya kebanyakan merek gitu ya. Biasanya dia disponsori atau di endorse gitu kan, menggunakan yang merek ternama karena dia mobil yang bagus. Beda dengan mobil-mobil yang biasa, dia biasanya menggunakan yang disebut tadi Yuko karena ya Atau bisa juga sih kalau yang mobil mahal bawaan dari pabrik, Baik, sekian diskusi dari kami berempat. Kalau ada salah kata dan tentang miring, kami mohon maaf. Saya Ari Muhammad Nur. Saya Diswanto. saya Yoga Pratama. Dan saya Muhammad Febrian Elahi. Di sini kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.